Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi terkait dengan pengantar manajemen limbah. Ya. Yang pertama ini akan saya sampaikan mengenai beberapa permasalahan makro yang terkait dengan manajemen limbah di bidang lingkungan. Nah, mohon izin ini masih menggunakan masker karena baru saja aktivitas dari luar karena kondisinya sekarang sedang social distancing terkait dengan musibah COVID-19 ya. Jadi kita tetap harus beraktivitas meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Baik, simak nanti di dalam pengaturan slide-nya. Membicarakan mengenai limbah, persoalan limbah terkait dengan manusia itu memang menjadi sesuatu yang sangat kompleks. Ya, di satu sisi kita membutuhkan aktivitas-aktivitas kita untuk menunjang kehidupan kita ya di dalam seluruh aspek ya. Di sisi yang lain pada aktivitas-aktivitas itu ya hampir pada setiap aktivitas itu selalu terkait dengan limbah. Jadi kalau ada pertanyaan yang disampaikan, apakah semua aktivitas manusia selalu menghasilkan limbah? Maka jawabannya bisa kita sampaikan atau bisa kita diskusikan panjang ya. Mungkin ada yang berpendapat bahwa ada aktivitas-aktivitas tertentu yang tidak menghasilkan limbah. Ya, tetapi kalau kita generalisasi semua aktivitas manusia ya baik yang memang betul-betul menggunakan sumber daya alam, menggunakan sumber daya yang ada, misalkan air, udara dan sebagainya itu memang menghasilkan limbah. Tetapi pada aktivitas-aktivitas sederhana, misalkan dalam pembelajaran di kelas gitu ya, yang tidak terkait dengan proses produksi di industri gitu, ada orang yang mengatakan bahwa itu tidak menghasilkan limbah. Ya, namun kalau kita kaji dan kita rinci, sesungguhnya di dalam aktivitas sesederhana apapun pasti terkait akan ada suatu luaran dalam bentuk limbah. Misalkan kalau di kelas tadi ya kertas ya yang sepele-sepele tadi, kemudian aktivitas MCK ya, aktivitas yang terkait dengan air domestik, kebutuhan air domestik ya, cuci ya, kalau sekarang cuci tangan ya, itu kan semuanya menghasilkan limbah. Jadi secara umum generalisasi resumingnya itu dapat dikatakan bahwa semua aktivitas manusia selalu menghasilkan limbah dengan tingkat kompleksitas yang bermacam-macam. Baik, sekarang kita masuk pada beberapa fakta yang terjadi di lingkungan sekitar yang terkait betul dengan permasalahan limbah ini. Ya, yang pertama adalah mengenai populasi dunia. Ya. Penduduk dunia itu ternyata pertumbuhannya sangat pesat. Ya, disebutkan bahwa kita bertumbuh itu seperti deret ukur, ya, sedangkan makanan itu seperti deret hitung. Jadi kalau pertumbuhan makanan deret hitung itu seperti penjumlahan. Ya, hari ini 1, maka besok 2 karena 1 ditambah 1, kemudian besok 3 karena ditambah 1 lagi, 4, 5 dan seterusnya. Tapi kalau pertumbuhan manusia itu seperti deret ukur ya, yaitu perkalian. Hari ini 1, besok 1, terus 2, terus 4 ya, terus berapa? Ya, 8 dan seterusnya. Jadi pertambahannya seperti perkalian, deret ukur. Nah, fakta menunjukkan itu penduduk sekarang itu sudah mencapai 7 miliar lebih. Ya, tanggal 19 Oktober 2012 itu jumlah penduduk telah mencapai 7 miliar lebih. Jadi kalau kita lihat kapasitas bumi di dalam menampung jumlah penduduk dunia itu sekarang ini sudah 7 miliar jiwa yang harus ditampung oleh bumi kita untuk kehidupan seluruh populasi itu. Padahal sebelumnya yaitu tahun 1999 itu baru 6 miliar.
Jadi kalau kita lihat dari 199 sampai 2012 itu kan hanya 13 tahun, itu sudah bertambah 1 miliar jiwa. Ya, jadi pertumbuhannya sangat pesat. Jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan daya dukung planet kita. Ya, jadi ini fakta yang kedua, yaitu daya dukung lingkungan itu sangat terbatas. Ya. Jadi kalau populasinya bertambah sedemikian pesat, tetapi daya dukungnya itu tetap. Ya, luasan bumi itu ya seperti ini. Ya, luasan Pulau Jawa itu ya seperti ini, tidak bertambah. Ya, bahkan mungkin nanti bisa berkurang karena ada area-area yang tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk produksi bahan makan. Nah, jadi daya dukung lingkungan terhadap pertumbuhan populasi manusia itu semakin tetap, ya, sementara pertumbuhan manusia semakin bertambah. Jadi bagaimana daya dukung lingkungan ini nanti bisa menunjang terhadap pertumbuhan populasi yang demikian pesat. Nah, sekarang fakta yang ketiga itu adalah terkait dengan partisipasi masyarakat. Ya, ternyata kalau kita lihat sekeliling kita, ya, partisipasi masyarakat terhadap keberlanjutan bumi, terhadap lingkungan, terhadap bagaimana menata kehidupan menjadi lebih baik, itu rendah. Ya, banyak orang menganggap bahwa sumber daya alam di bumi ini itu dapat dieksplorasi sebanyak-banyaknya tanpa mengindahkan untuk diwariskan pada anak cucu kita. Ya, jadi filosofinya adalah bumi itu untuk kita, bukan untuk warisan anak cucu. Ya, ini tentu saja perlu kita tinjau ulang, ya, bagaimana filosofi yang seperti ini, filosofi yang tidak benar seperti ini, ya, harus kita ubah, ya, untuk menyadarkan supaya masyarakat itu semakin peduli terhadap lingkungan. Nah, sekarang kita lihat beberapa kasus, ya. Ternyata mengenai pencemaran limbah itu sudah menunjukkan kasus-kasus yang banyak. Ya, ini contoh tahun 2010 itu ada kasus mengenai pencemaran penambangan emas, ya, tanpa izin atau disingkat peti, ya, itu di Kabupaten Bone Bulanga Gorontalo. Ya, kalau kita analogikan di sekitar Solo ini, yaitu di Jendi Wonogiri, itu juga ada penambangan emas rakyat. Ini gambar waktu mahasiswa kita, ya, itu kita ajak untuk berkunjung ke Jendi Wonogiri, ya, yaitu penambangan emas rakyat. Hanya bedanya kalau di Bone Bulango Gorontalo itu tanpa izin penambangan emasnya, tetapi kalau di Jendi ini ada izinnya. Ya, izinnya dari kantor ESDM Provinsi Jawa Tengah, tetapi izinnya tidak diberikan untuk perorangan, melainkan koperasi. Jadi ada klaster koperasi yang mewadahi para penambang, kemudian izin itu diberikan bersama-sama untuk koperasi itu. Ya, jadi penambang emas di Jendi, penambang emas di Bone Bulango itu banyak menggunakan raksa atau merkuri. Kenapa menggunakan merkuri? Karena merkuri itu adalah satu-satunya logam yang mampu mengikat emas. Ya, jadi kalau tanah hasil penambangan ini setelah digali dari dalam tanah kemudian dihancurkan dengan menggunakan mesin, ini namanya gerodokan mesinnya, ya. Kemudian ditambahi dengan merkuri atau raksa, maka raksa itu nanti mampu mengikat emas. Ya, kemudian tanah yang sudah jadi lumpur tadi dibuang, ya, dibuang ke lingkungan, sedangkan merkuri yang sudah mengandung emas itu dipisahkan. Nanti merkuri atau raksa dengan emas tadi dipisahkan, ya, supaya kita dapat emas. Caranya gimana? Iya, betul, yaitu dipanaskan. Kalau paduan raksa emas, ya, HgAU dipanaskan, maka Hg atau raksanya itu akan menguap. Kenapa? Karena raksa itu adalah satu-satunya logam yang memiliki titik didih yang rendah, yaitu 565 derajat Celcius. Ya, dia baru
itu sudah menguap. Ya, bayangkan logam yang lain, ya, emas, besi dan sebagainya itu ribuan baru meleleh. Ya, jadi kalau nanti dipanaskan 600 menggunakan las misalkan, maka raksanya akan menguap meninggalkan emasnya. Nah, ini yang dicari. Nah, masalahnya adalah raksa tadi, begitu menguap, maka raksa ini mencemari lingkungan sekitarnya. Jadi, kawasan sekitar penambangan emas itu pasti banyak cemaran logam raksa. Ya, dia ada di sekitar hasil tadi proses di dalam pengolahan limbah tadi. Nah, padahal kalau kita tengok di dalam Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka di sana dikatakan perusahaan yang melakukan pencemaran itu bisa diancam dengan hukuman 1 sampai 15 tahun penjara. Sekarang ini sudah berat ini ya. Kalau ada perusahaan yang ketahuan mencemari dan ada pengaduan dari masyarakat masuk di dalam ranah pengadilan, maka kalau terbukti memang betul dia mencemari, maka hukumannya adalah 1 sampai 15 tahun penjara atau denda maksimal 15 miliar. Nah, ini ya, ini loh dendanya ini yang perlu kita garis bawahi. 15 miliar ini bagi orang per orang seperti kita barangkali besar, tetapi kalau ini kita ukur dengan pembanding perusahaan ini sangat kecil. Jadi kalau pencemaran sekian terus dendanya 15 miliar, tidak mau dihukum dengan kurungan penjara, wah ya, hukumnya ini seolah-olah terabaikan. Maka ya ini barangkali untuk ahli hukum tolong nanti bisa ditinjau kembali ya undang-undang pengelolaan lingkungan hidup ini. Ya, supaya penjaranya memang sudah berat 1 sampai 15 tahun, tapi dendanya ini yang terlalu kecil karena di situ dikatakan atau ya, denda 15 miliar. Apa toh sesungguhnya pencemaran itu? Ya, ada beberapa ahli, salah satunya Mason, ya Mason tahun 81 mengatakan pencemaran adalah terdapatnya substansi non alami dalam jumlah yang melebihi ambang batas yang terdapat dalam tingkat tertentu yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Ya, jadi kata kunci Mason itu adalah substansi non alami. Ya, jadi kalau alami menurut Mason itu tidak pencemaran. Ya, jadi kalau gunung meletus, melemparkan abu, Merapi kemarin meletus ya, melemparkan abu ke seluruh area sekitar gunung Merapi, maka tingkat kepekatan abu di dalam udara menjadi besar ya, itu dikatakan belum pencemaran menurut Mason ya, itu ya. Nah, di dalam undang-undang mengenai lingkungan hidup itu dimodifikasi ya, pencemaran menurut undang-undang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dikatakan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan atau manusia, oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Ya, ini berkembang definisinya ya. Jadi tidak hanya substansi non alami, bahkan alami pun masuk di dalam pencemaran menurut definisi ini. Ya. Di sana dikatakan kegiatan manusia atau proses alam. Jadi proses alam pun masuk dalam pencemaran. Dan tidak hanya substansi yang berupa materi, maka di sini di dalam undang-undang itu dikatakan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi. Nah, jadi energi pun bisa masuk di dalam kategori pencemaran. Lu energi itu apa? Bisa toh? Bisa. Contohnya adalah kebisingan. Nah, kebisingan itu tidak ada materinya, tidak ada masanya, tetapi dia punya energi, yaitu energi suara. Ya, jadi kebisingan, getaran itu masuk punya baku mutu. Ya, kalau lebih dari 70 desibel, ya intensitas bisingnya, maka itu disebut kebisingan. Kita berada di suatu area rice milling unit, ya, penyelepan padi yang memekakkan telinga, maka baku mutunya sudah terlampaui karena di sana 85 desibel. Baku mutunya 70 desibel. Ya, itu energi. Ya, jadi
Kata kuncinya di sini meningkat ya, yaitu energi, makhluk hidup, zat atau komponen lain, sehingga berubahnya tatanan lingkungan. Jadi berubahnya tatanan lingkungan. Maka di dalam Undang-Undang Lingkungan ini ada yang namanya NAB, nilai ambang batas, atau BML, baku mutu limbah. Jadi kalau belum melampaui NAB atau BML, belum dikatakan pencemaran. Tapi kalau sudah melampaui, maka itu disebut sebagai pencemaran. Nah, ini adalah gambaran proses produksi ya. Jadi proses produksi pasti melibatkan bahan baku. Ya, kalau bahan baku utama itu disebut sebagai bahan baku primer, kemudian bahan baku sekunder ya atau bahan penolong. Ya, kemudian diproses di situ menghasilkan produk. Nah, produk itu apa? Produk itu adalah hasil dari proses produksi yang bermanfaat. Nah, yang tidak dimanfaatkan ya, yang bukan sesuatu yang utama untuk proses produksi tadi itu menjadi limbah. Nah, di dalam perjalanannya limbah ini akhirnya nanti juga bagi diupayakan supaya bisa dimanfaatkan menjadi produk samping. Ya, ini adalah filosofi di dalam suatu proses produksi. Nah, di dalam industri secara umum itu dikenal ada yang namanya adalah sistem linier. Ini adalah kondisi sekarang. Apa sistem linier itu? Sistem linier atau linear system itu adalah suatu keadaan industri, suatu proses produksi yang mana mulai dari awal sampai dengan akhir, mulai dari proses bahan baku, kemudian proses manufacturing, proses transportasi sampai nanti digunakan untuk konsumen ya, itu semuanya menghasilkan limbah atau waste ya, itu namanya sistem linier ya. Jadi bahan baku misalkan usaha kecil tempe ya, itu bahan bakunya adalah kedelai. Begitu diproses ya, dibeli dari pasar, kemudian dibawa ke rumah perajin, dicuci dengan air ya, maka hasil limbah cucian tadi itu terbuang sebagai limbah. Kemudian kulit dari kedelai tadi itu juga menjadi limbah padat. Nah, baru bisa diproses menjadi tempe. Nanti di tempe, dalam proses menjadi tempe diperlukan bahan penolong, yaitu apa? Daun ya, pepaya, daun apa namanya itu, daun pisang ya sebagai pembungkus tempe, plastik atau kertas sebagai pembungkus tempe. Nanti potongan-potongan plastik, kertas atau daun pisang itu dibuang sebagai limbah yang sisa ya. Kemudian tempe yang sudah dibungkus plastik atau dibungkus kertas atau daun pisang tadi baru bisa dijual. Jadi ada beberapa tahapan limbah di situ. Nah, padahal idealisasinya itu adalah sistem siklik. Sistem siklik itu apa? Sistem siklik adalah suatu proses produksi di mana dalam setiap tahapan, walaupun dihasilkan limbah ya, yang merupakan keniscayaan, tetapi limbah tadi itu bisa dimanfaatkan untuk suatu proses yang lain atau proses masuk di dalam siklus itu sendiri. Ya, ini adalah sistem siklis. Ya, jadi misalkan industri tempe kecil tadi, airnya ya itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Apakah bisa dimanfaatkan untuk dibuat nata ya de soya? Kalau tahu ya itu kan ada nata de soya, nata de coco itu kalau kita menggunakan bahan baku dari kelapa, tapi kalau tahu namanya nata de soya, itu untuk minuman segar ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Limbah padat tempe atau sisa limbah ampas tahu itu bisa dimanfaatkan untuk kerupuk. Ya, dikasih bumbu, kemudian dijemur, digoreng, ditambahi tepung. Wah, itu menjadi kerupuk. Walaupun nilai gizinya agak rendah. Ya, tetapi bisa dimanfaatkan. Namanya sistem siklis. Jadi sistem siklis itu filosofinya adalah semua limbah yang ada itu dimanfaatkan lagi untuk proses produksi itu kembali atau dimanfaatkan lagi untuk keperluan yang lain. Nah, karena sistem siklis ini ideal, maka hampir tidak ada ya, sangat jarang suatu
proses produksi yang memenuhi sistem siklis ini. Jadi semuanya secara umum itu masih sistemnya linier. Nah, ini ada contoh kasus ya mengenai plastiknya. Ternyata limbah plastik itu ya sebenarnya adalah limbah yang sangat kompleks. Kenapa? Karena memiliki problem yang besar. Padahal ya produk plastik itu dapat dikomposkan dan didaur ulang menjadi produk baru. Ya, jadi limbah plastik ini, limbah industri itu, limbah plastik ini bisa diproses. Limbah-limbah plastik yang baru itu kan biodegradable, jadi bisa dihancurkan di dalam tanah atau digunakan untuk keperluan lain. Tetapi kenyataannya ini menimbulkan masalah. Ya, kalau di landfill, ya dibuang saja di TPA. Ya, untuk landfill ini volumenya besar. Kemudian leasing, masalah perlindian. Kemudian perlu penghancur kimia modifier. Ini kalau di landfill atau dibuang. Kalau dibakar, plastik kok dibakar, itu masalahnya adalah polusi udara. Dia akan menghasilkan gas-gas beracun. Ya, plastik itu kan ada Cl-nya kalau dia PVC, ya. Ada senyawa-senyawa aditifnya, ya, misalkan plasticizer. Ya, plasticizer itu adalah zat pemplastis di dalam plastik. Ya, itu ada yang menggunakan zat-zat tertentu yang beracun. Nah, jadi menimbulkan polusi udara yang membahayakan. Di samping juga kalau dibakar itu tergantung pada kualitas insineratornya. Kalau insineratornya kualitasnya rendah, ya pembakarannya tidak sempurna, malah justru lebih berbahaya lagi. Sementara kalau di recycle itu juga tergantung pasar dan kelayakan produk. Padahal ini juga bisa ditempuh cara ini, ya. Jadi plastik yang didaur ulang itu sekarang digalakkan untuk bisa digunakan meskipun tidak untuk keperluan packaging makanan atau minuman. Nah, sekarang kita membicarakan mengenai limbah. Kalau tadi definisi pencemaran, sekarang definisi limbah. Apa limbah itu? Limbah adalah bahan yang dihasilkan dalam suatu proses yang tidak berguna lagi untuk proses tersebut. Jadi dihasilkan dari suatu proses tetapi sudah tidak berguna lagi, walaupun nanti di dalam perjalanannya bisa dimanfaatkan kembali gitu. Nah, klasifikasi limbah itu bisa dibedakan menurut fasanya atau wujudnya, ya. Jadi ada limbah cair, ada limbah ke udara, dan limbah padat. Limbah cair itu dibedakan menjadi dua tergantung dari sumbernya. Ada yang bersumber dari industri maka disebut sebagai limbah cair industri. Ada yang berasal dari limbah cair domestik, ya, atau domestical liquid waste, yaitu dari rumah tangga. Ya, jadi walaupun rumah tangga skala kecil, kalau kita menggunakan air untuk keperluan MCK, maka sisa buangan MCK itu, MC-nya mandi cuci itu menjadi yang disebut sebagai grey water. Sementara K-nya itu disebut sebagai black water. Nah, ini harus diolah. Sementara limbah ke udara itu ada dua, yaitu yang disebut sebagai limbah ke udara dalam bentuk udara emisi atau udara ambien. Udara emisi itu yang dihasilkan dari cerobong atau keluaran langsung. Jadi kalau ada suatu pabrik punya cerobong, pabrik gula punya cerobong menghasilkan asap yang berwarna hitam. Pabrik tobong gamping ada cerobongnya juga, tetapi asapnya berwarna putih, gitu ya. Maka ini semuanya emisi. Tetapi kalau udara sekitar itu disebut sebagai udara ambien. Jadi kalau kita berada di sini, di rumah masing-masing, di ruang kelas di pasca, itu adalah udara ambien. Kita berada di terminal Tirtonadi Solo misalkan, maka kalau kita berada di tempat bis masuk menurunkan penumpang itu kategorinya udara emisi, karena di situ berkumpul bis-bis yang mengeluarkan emisi dari muffler atau knalpotnya. Tapi kalau kita berada di ruang tunggu terminal, maka ini sudah masuk udara ambien. Apa perbedaan udara emisi dan ambien? Itu bergantung baku mutunya. Jadi kalau udara emisi, baku mutunya jauh lebih tinggi. Yang ketiga itu ada limbah padat, ya, misalkan sampah. Nah, ini permasalahan sampah kota ini juga masuk dalam kategori aspek penting di dalam pengelolaan limbah padat. Nah, sekarang kita masuk pada strategi penanganan limbah. Bagaimana strategi penanganan limbah? Setelah kita tahu bahwa masalah limbah itu demikian pelik, ada dua, ya, strateginya. Yang pertama adalah prevensi.
atau pencegahan, yang kedua adalah kurasi atau penanganan. Jadi langkahnya mestinya dimulai dari awal, ini disebut sebagai pencegahan. Ya, kemarin dalam kuliah matrikulasi kita sudah kita diskusikan bagaimana pencegahan ini dilakukan dalam bentuk produksi bersih atau cleaner production, ya, minimasi limbah. Ya, jadi kalau cleaner production itu mencegah timbulan limbah supaya seminimal mungkin. Ya, kalau contoh tadi usaha kecil tempe tahu membersihkan 1 kg kedelai cukup dengan 5 liter air, ya jangan menggunakan 10 liter. Kenapa? Karena 5 liter sisanya itu pasti terbuang sebagai limbah cair. Cukup gunakan 5 liter. Kita nginep di hotel, maka waktu kita buang, ya itu ada tombol airnya untuk bilas, ada yang kecil, ada yang besar. Kalau kita cukup menggunakan air bilas kecil saja, ya cukup gunakan air yang bilas kecil, jangan yang besar, karena yang lain akan terbuang sebagai limbah. Ya, contohnya kemarin mandi menggunakan shower dan mandi menggunakan gayung, ya itu lebih hemat air mana? Betul, menggunakan shower itu lebih hemat air, ya. Jadi bagaimana mencegah supaya limbah itu sedemikian kecil, itu namanya pencegahan atau prevensi. Yang kedua adalah kurasi, yaitu penanganan. Setelah proses pencegahan dilakukan, kalau toh tetap terjadi limbah, maka harus dilakukan penanganan. Ini ada bisa dilakukan dengan reuse, yaitu penggunaan kembali, recycle atau daur ulang, atau yang terakhir adalah end-pipe treatment atau pengolahan limbah. Jadi ada 3 ya, reuse yaitu penggunaan kembali, airnya tadi bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain, recycle atau daur ulang, ya, dan pengolahan limbah. Jadi limbah tadi harus diolah supaya tidak mencemari lingkungan sekitar. Nah, ini adalah 3 pilar pengelolaan lingkungan. Ya, di dalam matrikulasi kemarin sudah kita singgung ini, yang kita beri istilah trimatra, ya. Jadi ada fungsi sosial, ya, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi fungsi ekonomi. Ini di dalam istilah lingkungan disebut sebagai triple bottom line, ya. Nah, ini bisa disebut juga triple P, ya. Triple P itu adalah planet, people, dan profit. People itu fungsi sosial, ya. Profit itu fungsi ekonomi, planet itu adalah fungsi lingkungan hidup. Ya, jadi 3 pilar ini harus seimbang. Manakala timpang salah satu, maka bisa menimbulkan masalah. Ya, misalkan hanya fungsi ekonomi saja, fungsi sosial saja, sementara fungsi lingkungan hidup terabaikan, pasti terjadi pencemaran, jadi masalah. Fungsi sosial saja, fungsi lingkungan hidup tanpa fungsi ekonomi, ya utopia, karena hanya berandai-andai pada aspek kemanusiaan dan lingkungan hidup, tapi tidak ada manfaat ekonomi untuk masyarakat. Fungsi lingkungan hidup saja dengan fungsi ekonomi saja tanpa fungsi sosial, ya ada keuntungannya, ada lingkungan hidup, tapi tidak dimanfaatkan untuk manusia, ya percuma. Ya, jadi harus seimbang untuk triple bottom line ini. Nah, ini adalah kita kenalkan, yaitu beberapa parameter limbah cair, ya. Jadi parameter limbah cair itu bisa dikategorikan menjadi golongan fisika, ya, oksigen, logam, golongan nitrogen, parameter biologi, atau limbah yang lain. Fisik itu contohnya adalah keasaman atau pH, konduktivitas atau daya hantar, ya, warna, ya, bau, ya, kemudian TDS dan TSS ini masuk dalam parameter fisik. Ya, jadi kalau ciri-ciri air yang bersih itu adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, maka itu adalah ciri fisik, ya, yang bisa dilihat langsung dengan indera. Ya, jadi kalau ada air yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, itu sudah memenuhi kualitas air bersih dari ciri fisiknya, walaupun belum tentu aman dari sisi yang lain. Ya. Tetapi kalau air kok sudah salah satu dari ciri tadi ada, misalkan dia tidak berwarna, berbau, ya berarti kemungkinan ada limbah yang di atas baku mutu.
Nah, apalagi berwarna walaupun tidak berbau, ya ini tetap hampir nanti bisa dipastikan kandungan logamnya tinggi. Ya, itu parameter fisik. Ya, kemudian oksigen itu adalah DO, BOD, COD. Logam itu contohnya raksa, besi, mangan, nikel, krom, kalsium, magnesium. Ya, ini yang berbahaya kan raksa. Ini tadi sudah kita ilustrasikan waktu membicarakan mengenai penambangan emas. Ya, krom, besi, mangan itu banyak dihasilkan oleh industri tekstil karena digunakan sebagai pewarna. Ya. Kemudian nitrogen itu nitrat, nitrit, amonia. Ya, parameter biologi ini contohnya adalah E. coli. Ya. Nah, virus ini, virus yang kita alami sekarang, ya corona atau COVID-19 ini masuk dalam parameter biologi. Ya, ini ke depan ini menjadi perhatian kita bagaimana supaya parameter-parameter limbah tertentu yang berbahaya seperti virus tadi itu bisa kita kendalikan. Ya. Selain itu juga ada parameter limbah cair yang lain, misalkan fenol, klorida, sulfat. Ini banyak dihasilkan dari limbah rumah sakit dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah parameter polutan udara. Ya. Kategorinya ada yang berupa gas, ada yang berupa partikulat, ada yang berupa suara. Yang berupa gas contohnya adalah gas-gas teroksidasi, yaitu COX, ya, SOX atau NOX, atau gas-gas tereduksi, misalkan CH4, ya, H2S atau NH3, amonia, itu gas. Kemudian yang berupa partikulat atau debu itu ada TSP, ya, singkatan dari total suspended particulate. Ada debu jatuh, ya, ada PM10, PM2,5. Ya, indeks 10 2,5 itu menunjukkan ukuran maksimal. Jadi kalau PM10 itu adalah partikulat meter, ya, debu yang ukuran maksimalnya adalah 10 mikron, 10 mikrometer. Sedangkan PM25 itu ukuran debunya itu adalah maksimal 2,5 mikron. Selain debu, itu timbal itu juga dalam bentuk partikulat. Ya. Dan selain gas dan partikulat, itu ada yang berupa suara, yaitu kebisingan dan getaran. Nah, nanti kita akan diskusikan bagaimana limbah kebisingan ini berdampak bagi manusia. Baik, untuk permasalahan global yang kita bicarakan sebagai pengantar mata kuliah kita, itu saya cukupkan sekian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Minggu depan kita lanjutkan lagi di dalam pembahasan yang lebih mendalam terkait dengan limbah B3, pengelolaan limbah cair, ya, kemudian pengelolaan limbah ke udara dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.